Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeli Zira Rahman dengan NIM 14056233031. Di sini saya akan membuat video analisis tentang mengapa bullying itu masih subur di sekolah Indonesia. Nah, video ini saya buat demi memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Nah, kita sering banget kan kayak dengar kalimat kayak gini, itu cuma bercanda, dulu aku juga pernah dibully, tapi aku kuat kok. Nah, itu kan kedengarannya sepele ya. Tapi justru dari kalimat kayak gitu tuh malah budaya bullying itu makin tumbuh pelan-pelan di sekolah kita. Nah, malah yang lebih parah, banyak orang yang gak sadar bahwa yang mereka anggap candaan itu malah sebenarnya kekerasan. Pertanyaannya, kenapa bullying di Indonesia ini masih terus terjadi? Nah, padahal sudah ada kampanye anti-bullying, sudah ada peraturan, bahkan sudah banyak kasus yang viral. Tapi entah kenapa kasusnya itu nggak pernah benar-benar hilang. Nah, jadi kalau bisa jujur, kita tuh harus melihat sekolah itu bukan cuma sebagai tempat belajar, tapi juga sebagai miniatur masyarakat. Nah, bahwa di dalamnya itu ada struktur sosial yang kuat dan ada yang lemah, ada yang berkuasa dan ada yang tunduk. Nah, kita terbiasa dengan budaya hierarki, siapa yang senior, siapa yang junior, siapa yang populer, siapa yang aneh. Dan dari situlah mulai kekuasaan mulai terbentuk. Siswa yang dianggap lebih tinggi merasa punya hak untuk mendominasi yang lain. Dan disitulah akar bullying tumbuh, dari rasa lebih berkuasa atas orang lain. Dari sosiolog Pierre Bourdieu ini menyebut bahwa fenomena ini sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan yang gak selalu berupa pukulan, tapi bisa berupa tekanan sosial yang diterima begitu saja. Misalnya siswa baru yang disuruh nurut ke senior karena tradisi, atau siswa yang punya fisik berbeda, logat berbeda, atau status ekonomi yang rendah yang gampang banget diejek atau dijadiin bahan bullying. Tapi semua orang itu bilang kalau itu semua tuh cuma bercanda. Lama-lama kekerasan itu terasa biasa. Korban belajar untuk diam, pelaku merasa berhak, dan guru pun kayak sering gak ikut campur karena menganggap itu bagian dari proses pendewasaan. Padahal justru dari situ sekolah ikut melestarikan kekerasan secara halus. Salahnya tuh gak cuma dari perilaku siswa aja, tapi juga dari struktur sekolahnya itu sendiri. Banyak sekolah yang lebih takut reputasinya rusak atau jelek daripada berani mengakui bahwa ada kasus bullying di dalamnya. Begitu ada kasus, yang dipikirin pertama kali apa? Yang dipikirin tuh kayak jangan sampai viral, jangan sampai nama sekolah tercoreng. Akhirnya kasus ini tuh diselesaikan secara kekeluargaan, yang dimana korban ini disuruh memaafkan, kayak diselesaikan secara baik-baik, padahal pelaku tuh gak dapat sanksi apapun, malahan pelaku cuma dimarahi doang. Dari penyelesaian itu tuh yang disebut Johan Galtung sebagai kekerasan struktural, yaitu ketika sistem dan kebijakan justru mempertahankan ketidakadilan. Sekolah itu menjadi tempat yang menjaga citra, bukan tempat yang menjaga keadilan. Nah, kita juga harus mengakui bahwa pendidikan kita itu masih sangat berorientasi pada nilai dan prestasi. Kita tuh sibuk mendidik otak tapi lupa mendidik hati. Pendidikan karakter juga sering berhenti di hafalan, kayak jujur, disiplin, tanggung jawab, itu terus, tapi gak pernah benar-benar ngajak siswa memahami makna dari semua itu. Jadi kita lupa bahwa empati juga harus diajarkan, bukan dihafalkan saja. Nah, dari itu akibatnya banyak siswa yang pintar secara akademik tapi bahasanya kering secara emosional gitu. Mereka tahu teori sama moral tapi nggak punya kepekaan sosial. Lalu muncul dimensi baru, yaitu cyberbullying. Nah, sekarang tuh bullying tuh nggak berhenti di pagar sekolah doang, tapi itu tuh pindah ke layar ponsel, lewat komentar, lewat meme, stiker, chat grup, atau story yang nyindir gitu. Korban gak cuma malu di depan kelas, tapi dia tuh malu juga di dunia maya. Dan sekolah tuh belum punya sistem yang benar-benar siap menangani ini. Padahal dampaknya tuh bisa jauh lebih dalam daripada sekedar kekerasan fisik. Guru dan orang tua juga punya peran besar di sini. Masalahnya tuh banyak yang belum peka. Guru kadang nggak tahu kalau siswanya sedang jadi korban, atau malah ikut mempermalukan secara sadar gitu. Orang tua pun
sering merespon salah. Anaknya cerita dibully malah dibilang, kamu harus kuat, kamu jangan baper, kamu harus udahlah gitulah, pokoknya disuruh diem aja gitu. Kalimat yang niatnya itu menenangkan tapi justru menyakitin. Kita terbiasa menormalkan luka dan itu membuat anak sekolah itu tumbuh dalam budaya diam, budaya yang dimana korban itu merasa bersalah dan pelaku merasa benar. Jadi kalau kita tanya kenapa bullying itu masih subur di sekolah Indonesia, jawabannya bukan cuma karena ada pelaku dan korban, tapi karena ada sistem, budaya, dan nilai yang kita tanam di sekolah masih melanggengkan ketimpangan. Sekolah masih hierarkis, guru masih otoriter, kurikulum masih menomorsatukan nilai, bukan empati, dan masyarakat masih menanggapi bullying itu bagian dari proses menguatkan mental. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang mencetak generasi yang terbiasa melihat ketidakadilan tanpa perlu melawannya. Nah terus contoh kasusnya itu apa? Nah contoh kasusnya itu ada kasus di Cilacap, Jawa Tengah. Nah di tahun 2023 dilaporkan seorang siswa berusia 14 tahun di Cilacap menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok siswa lain. Nah dalam artikel ini tuh menyebutkan para pelaku itu memukul, menendang, terus menjambak korban berkali-kali hingga jatuh. Tidak ada perlawanan dari korban yang sudah tidak berdaya. Nah, kasus ini tuh menggambarkan bagaimana perundungan fisik masih kuat terjadi di jenjang sekolah menengah pertama dan menunjukkan bahwa kekerasan sudah melewati batas hanya candaan. Lalu dari kasus kedua itu ada kasus di Balikpapan, tepatnya di Kalimantan Timur. Jadi seorang siswa usia 13 tahun itu menjadi korban perundungan serius oleh dua siswa dari sekolah lain. Dalam video yang viral, korban itu ditendang dan dipukul. Nah kasus ini juga menunjukkan aspek lintas sekolah, bukan hanya di dalam satu sekolah aja, dan memperlihatkan bagaimana bullying bisa sangat fisik, serta kekuatan kelompok pelaku cukup besar. Nah bahkan ada kasus ketiga yang korbannya itu sampai meninggal, tepatnya ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah dalam laporan 2023 dicatat bahwa ada seorang siswa SDN di Kabupaten Sukabumi yang meninggal dunia setelah mendapat kekerasan fisik dari teman sebayanya. Nah ini contoh yang paling ekstrim ya dalam dunia perbulian, yang menunjukkan bahwa bullying ini bisa berujung pada kematian, bukan hanya hal kecil di sekolah. Lalu kasus yang terakhir itu ada kasus di Binus Serpong ya. Sebuah kasus ini viral yang terjadi di sekolah Binus yang kemudian mendapat sorotan media dan pakar karena mekanisme penanganannya dianggap kurang memadai. Kasus ini tuh bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa bahkan sekolah swasta atau internasional pun tidak kebal terhadap perundungan, dan bahwa reputasi sekolah tidak otomatis menjamin keamanan siswanya. Nah teman-teman, dari berbagai kasus yang tadi kita udah bahas, mulai dari Cilacap, Balikpapan, hingga Sukabumi, itu kita bisa melihat bahwa perundungan bukan hanya soal tindakan fisik, tapi juga soal relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dimana ada siswa yang merasa lebih berhak, lebih kuat, lebih populer, ada juga yang dipaksa untuk diam, takut, dan menerima. Inilah bentuk nyata dari kekerasan simbolik yang masih bercokol dalam sistem pendidikan kita. Nah, sekolah yang seharusnya itu jadi ruang aman untuk belajar dan tumbuh justru seringkali menjadi ruang sosial yang menormalisasi kekerasan, baik melalui candaan, senioritas, maupun budaya kompetitif yang menyingkirkan empati. Dan lebih parahnya lagi, itu banyak kasus yang justru disembunyikan oleh pihak sekolah demi menjaga nama baik institusi. Nah, padahal menutup mata sama saja dengan membiarkan kekerasan terus berulang. Nah, kita harus mulai bertanya nih, apakah sistem pendidikan kita itu masih terlalu fokus pada nilai dan prestasi, tapi lupa membangun kesadaran sosial dan emosional siswa? Apakah guru dan orang tua sudah cukup diberdayakan untuk mengenali tanda-tanda bullying, atau masih menganggapnya sebagai hal biasa di usia remaja? Kenyataannya, bullying adalah cerminan dari kegagalan kita dalam membentuk karakter kemanusiaan di ruang pendidikan. Maka solusinya itu bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tapi juga merekonstruksi
budaya sekolah yang lebih adil dan empatik, mulai dari kurikulum, pendekatan guru, hingga kebijakan sekolah ya. Semuanya harus berpihak pada keamanan dan martabat setiap siswa. Menghapus bullying itu bukan soal bikin aturan baru, tapi soal mengubah budaya sekolah. Guru seharusnya jadi fasilitator empati, bukan sekedar penjaga disiplin. Siswa harus diajarkan bukan hanya untuk cerdas, tapi juga untuk manusiawi. Dan sekolah harus berani jadi ruang aman, bukan cuma dari kekerasan fisik, tapi juga dari kekerasan sosial dan simbolik. Karena pendidikan itu sejatinya bukan hanya tentang menjadi pintar, tapi juga menjadi manusia yang menghargai manusia lain. Oke. Sekian video analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.